Ini hari kali gue pertama kali suruh ngebahas-bahas Bundes ini. Jadi challenging buat gue. Tapi gue akan coba bedah sebenarnya ada apa sih sama Bayern Munchen, ya kan? Kekalahan telak di kandang Leverkusen 3-0. Rupanya nggak bisa menjadi hal sepele yang akhirnya menjadi perbincangan dunia. Terus disusul juga semalam kalah 1-0 sama Lazio dengan fakta-fakta statistik yang tidak enak juga. Gitu. Hari ini kita akan ngebahas sedikit mengkorek-korek sebenarnya ada apa dengan Bayern Munchen, ada apa dengan Thomas Tuchel, ataukah ini adalah kutukan Harry Kane. Jangan lupa sebelum kita mulai di subscribe Instagram Gombol Media, komen topik-topik yang lo mau kita bahas, oke? Yuk kita masuk nih. Kita bahas dulu ya sebenarnya ya, si posisi Bayern Munchen di sepak bola Jerman dan Eropa. Sementara ini di syuting tanggal 16 ya hari ini. 16 Februari 2024. Posisi di game week 21 pointsnya 50, terpaut 5 sama Leverkusen. Terus kondisi kompetisi udah tinggal Champions League sama Bundes. DFB Pokal out, kalau nggak salah lawan tim Liga 2 tuh nggak salah out. Oke, tapi ada fakta-fakta yang menarik sebenarnya. Kenapa sedunia tuh nyalahin Tuchel? Tapi menurut gue ini bukan tentang Tuchel gitu. Kenapa? Karena gue cek win percentage dia itu masih 70% musim ini. Lu tuh kalah baru 3. Kita cek ya, kalah dia baru 3 kali. 5-1. Ya, 3 kali. Di Bundes 3 kali. Dan sebenarnya enggak seburuk itu menurut gua gitu. Karena Nagelsmann juga win percentage-nya 72. Walaupun Nagelsmann ngebabat banyak kompetisi. Ya DFB Pokal dimenangin, habis itu masuk ke Super Cup dimenangin juga gitu. Plus jangan lupa juga nih Matpai soal Harry Kane. Gak bisa juga nyahin Harry Kane. Harry Kane breaking records. Hidup banget kok dia. GA dia all competition 28/8. 28 gol, 8 assist. Itu luar biasa gitu. Kalau kalian punya pendapat gak sih sebenarnya apa yang terjadi? Coba gue paling kalau dari gue ya, kalau sebenarnya ini tuh kejadian dari musim lalu ketika Nagelsmann diganti. Sebenarnya itu berawal dari CEO-nya Oliver Kahn dan sporting director-nya si Hasan Salihamidzic. Ya itulah. Itu legend Munchen juga kan? Iya. Dan itu dia dari pembelian ya pembeliannya pertama awal Sadio Mane dan dengan pembelian gue lupa berapa dia 70 apa harganya ya dengan ekspektasi yang tinggi ya setelah dari Liverpool, tapi ternyata nggak perform. Habis itu yang kedua pemecatan Nagelsmann, yang menurut gue saat itu Nagelsmann juga di Champions League masih unbeaten. Dan masih squadnya juga masih rebuilding, masih bagus. Gitu. Dan saat pemecatan itu juga saat Nagelsmann itu lagi kondisinya lagi liburan, lagi main ski, jadi dia lagi out of nowhere, lagi. Gue inget itu drama yang Bill yang istrinya katanya ngelik tactical ruang gantinya, dituduh dia ngebocorin rahasia taktik ke bininya. Karena bininya jurnalis Bild kan. Kalau tahu Bild tuh media gede di Jerman, media sport gede. Kalau nggak salah dia tuh dipecat dramanya itu. Tapi kalau dari perspektif si Kan dan si Hasan ini, dia bilang karena dia nggak mau miss out Tuchel, karena Tuchel ini dianggap Bayern itu adalah sebagai kayak long term suksesnya solutionnya lah buat Bayern, dan dia takut diambil sama Madrid di akhir musim. Jadi karena nggak mau kehilangan itu, dengan segala caranya diambil lah tuh itu Nagelsmann. Yang akhirnya membawa petaka juga, kalah sama City di Champions League. Akhirnya gitu. Awalnya kita lihat Sadio Mane tuh transfer fee-nya 70 juta. 70 juta benar. Gede loh itu. Gede. Tapi emang waktu Mane di transfer gue agak bingung sih, karena kan yang cabut Lewy. Kenapa gantinya Mane? Mane kan bukan pure striker gitu. Terus katanya Nagelsmann udah sering pakai false nine. Dia cocok banget kan jadi false nine si Mane kan. Ternyata ganti ke Tuchel. Nah, itu mungkin yang bikin jadi berantakan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pertama Tuchel tuh nggak sejelek itu.
70% win rate itu lu bisa juara sebenarnya. Kalau dalam statistik ya gitu. Jadi dia enggak jelek itu. Kedua, Nagelsmann juga enggak jauh beda. Nagelsmann 72 gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimauin sama Munchen dan fansnya gitu sebenarnya kan? Cuma berarti ada fakta lain nih, ada anomali di luar Munchennya sendiri. Tapi udah jadi standar nggak sih? Maksudnya kalau Munchen itu emang menang game-game itu justru kalau misalkan sekarang ini mereka di bawah Leverkusen itu ya di bawah standarnya mereka. Nah, karena mereka respektifnya menang tiap musim kan. Semua orang nyalain pemain atau pelatih atau manajemen atau apapun. Padahal ini semua adalah ada anomali di luar Munchen. Yaitu Xabi Alonso dan Leverkusen. Oke. Tapi kalau dari faktor di lapangannya yang gua baca-baca itu adalah kalau lu lihat di awal musim ada rumor sempat Bayern Munchen tuh mau beli 2 pemain nomor 6. Satu Declan Rice yang akhirnya dibeli Arsenal, yang satu Palhinha yang akhirnya yang enggak jadi. Jadi kalau problemnya Tuchel ini dia udah nggak terlalu percaya sama si Kimmich dan dia mau ada satu orang di posisi 6 yang kompeten lah. Betul, gue cek tadi juga Kimmich cuma main musim ini 60%. 60%. Jadi akhirnya pakai siapa dia? Dia pakai anak muda tuh, Pavlovic ya. Bukan, iya Pavlovic. Anak muda tuh. Dia ngambil Dier buat itu. Enggak, Dier versatile aja lah. Cuma dipakai jadi back. Dier itu kan dapat chance kan akhirnya kan, full time, full game kan. Pas game lawan Leverkusen. Akhirnya begitu. Jadi itu karena dia karena tidak bisa ngedapetin posisi 6 yang diinginkan, secara skema nggak berjalan sesuai yang dia mau. Jadi sebenarnya kan emang tadi lu bilang benar, nggak terlalu jatuh sebenarnya untuk standarnya Munchen yang 70% menang. Tapi emang Munchen ini kan targetnya selalu juara, kalau nggak Champions League ya Bundesliga. Nah, ketidakadaan nomor ini menurut gue sangat vital banget meskipun dia datengin Harry Kane yang udah perform segitu besarnya. Yuk kita bedah ya sebenarnya kenapa. Kalau emang ini bisa lebih baik. Oke. Pertama, yang gue baca-baca ruang ganti kurang bagus. Dari gue bahas. Ya karena dia banyak ngedrop pemain-pemain kunci atau vokal di Munchen. Salah satunya Kimmich dan Muller. Muller ya. Itu Muller cuma start, gue catat tadi Muller cuma start 38% musim ini. Gitu. Jadi ini juga problem. Di luar cedera-cedera ya, mungkin ada cedera juga, fans Munchen mungkin lebih tahu. Cuma yang gue dengar memang ya ada perubahan masif gitu dari pemilihan pemain, itu yang pertama. Kedua, Tuchel maksain main 3 back. Kan itu originalnya dia kan. Padahal setahu gue Munchen udah main 4 back itu dari zaman Van Gaal tuh, kapan tuh 15 tahun lalu gitu. Dan itu udah pakem gitu. Tiba-tiba tim yang pakem kuat di zaman Hansi Flick, kuat di zaman Nagelsmann, dia mau ganti jadi 3 back. Mungkin dia berpikir karena dia punya wingback yang keren-keren gitu kan. Ada Davis, ada Mazraoui, backnya kuat-kuat kan. Itu jadi itu yang bisa jadi problem juga nih. Itu yang bisa jadi problem juga karena dia maksain dari 4 back ke 3 back gitu loh. Terus itu sih menurut gue itu salah satu juga apa ya? Dia ngerubah sesuatu nggak perlu diubah gitu loh, menurut gue. Mungkin kalau dia lebih stick to the originality of Munchen atau lebih ya udahlah, gue terusin aja yang Nagelsmann udah bangun gitu, mungkin lebih bagus gitu hasilnya. Tapi gue pribadi, menurut gue ini cuma anomali karena adanya Xabi Alonso yang benar-benar unbeaten gitu. Itu sih. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Itu gak bisa dilawan. Setelah 11 tahun berkuasa di atas, tiba-tiba ada satu tim dengan pelatih baru, pelatih muda, skuad muda. Ya pemainnya bisa dibilang hampir 90% tidak terkenal. Benar. Semua orang gak ada yang tahu. Benar. Siapa pemain second yang dibeli. Iya, pemain muda yang anggapannya masih harusnya 5 tahun lagi orang baru tahu atau gimana. Tiba-tiba dia menguasai liga yang udah 11 tahun dia puncakin. Jadi dengan performa kayak 3 kali kalah harusnya lu juara, tetap juara. Cuman masalahnya bukan Tuchel atau Harry Kane dengan kutukan Spursnya, terus apalagi ruang ganti kok lebih nggak kondusif. Maksud gue orang-orang itu ngelihat selalu strict sebanyak itu dibandingin sama satu momen yang anggapannya dianggap gagal, padahal belum tentu gagal. Betul. Selalu hal-hal kayak masalah gitu standar mereka ini loh 11 kali juara berturut-turut.
standar yang kalau kesenggol dikit kayaknya sakit hati kayak kenapa gitu, ngerti gak sih? Kayaknya hancurnya kayak apa gitu. Dan padahal belum tentu musim ini dia kalah. Bisa aja 12 kali berturut-turut. Jadi menurut gue problemnya adalah kenikmatan 11 tahun ini yang lu nggak bisa menerima perubahan gitu ya kan? Nggak bisa. Kita belajar dari beberapa liga aja lah. Dan gak usah jauh-jauh dari musim lalu kan juga Dortmund tuh di atas di last match kalah kan. Habis itu Munchen yang jadi juara. Jadi mereka itu kayak ketakutan kalau win streak kayak ini tiba-tiba dikalahin sama satu tim bukan Dortmund gitu. Kalau Dortmund mereka masih nganggap ya udahlah emang saingan gue dulu cuma Dortmund. Tiba-tiba Leverkusen dengan pelatih Xabi Alonso dan kebetulan kalah juga sama Leverkusen ya. Jadi kayak double. Terus ini kita ngebahas sekarang ke UCL-nya ya. Tadi kan di Bundesnya. UCL-nya menurut gue kemarin 17 shot lawan Lazio, 0 on target gitu. Tapi menurut gue ini semua hanya bekas dropnya mental dan dropnya psikologis karena kalah sama Leverkusen. Tapi ntar di leg 2 gue yakin comeback. Yakin banget gue 100% comeback gitu. Selesai lah Lazio di Allianz. Selesai. Karena 1-0 juga kan. Cuma ini rumornya udah Tuchelnya out kalau misalnya sampai kalah gitu loh. Sekarang kalau anggap dia kalah deh di Allianz, kalah lagi gitu sama Lazio. Tuchel out juga bukan solusi menurut gue. Bukan, menurut gue bukan. Dia ganti siapa? Di liga lah. Sampai akhir musim dulu baru ganti. Walaupun Hansi Flick available ya. Tapi menurut gue bukan solusi juga sih. Solusi lu adalah ya lu cari either lu stay with Tuchel dan rapin pelan-pelan, atau lu cari pelatih semewah Xabi Alonso, atau lu narik Alonso sekalian. Xabi Alonso. Itu pilihan lu, nggak ada pilihan lain. Iya. Tapi kalau menurut gue tadi benar. Menurut gue ngepecat Tuchel itu bukan solusi ya. Lebih tadi kalau emang menurut mereka ada faktor-faktor di luar lapangan, di dalam lapangan. Sorry gue potong. Kemarin non Lazio Tuchel udah mengabulkan bermain 4 back. Oh iya, sampai kalah. Dan menurut gue ya kalau misalkan emang apa yang dilakukan Bayern harusnya adalah tetap stay dengan Tuchel, perbaiki pembelian pemain, kabulin yang Tuchel mau beli pemain nomor 6 itu. Mudrik. Bukan Mudrik. Itu real interest loh. Oh, real interest. Beneran. Munchen mau loan Mudrik real interest. Fabrizio Romano kok. Ada Atletik yang ngomong. Oke, jelas dia tuh pingin banget. Enggak loh, nih mungkin backup kah. Oh, mungkin bisa jadi backup, tapi ya intinya dia pingin banget nomor 6, kabulin aja nomor 6. Ini beliin terus ya perbaiki kasus internal lah. Coba mungkin tadi karena kayak Tuchel ini kan ada problem sama Muller sama Kimmich. Cuma solusinya menurut gue cuma 2, entah lu rapihin di dalam baik-baik atau lepas rebuilding. Karena bagaimanapun juga udah itu yang membakar fans-fans Munchen itu. Tapi kan maksudnya kan ya lu rebuilding sekarang udah nggak bisa dia. Tapi maksudnya kan Muller sama Kimmich ini kan udah tua Pak ya. Jadi maksudnya kalau nggak sekarang ya tahun depan atau 2 tahun lagi juga pasti mereka akan keluar juga. Tapi tekanan dari pressure dari fans dari apa ya lo boleh ganti Kimmich ganti Muller, tapi jangan ganggu ini juara. Nah tetap harus sesuai target, tiap tahun harus juara, harus berkompetisi di tahun ini di level tertinggi. Ya belum tentu lah, nggak bisa. Kita baru masuk leg kedua ini, nggak bisa. Kalau tahun depan mungkin bisa. Season kedua. Karena menurut gua apa yang dilakuin sama Alonso udah panjang, jadi bukan kalaupun wonder ya itu one season dan sampai selesai. Ngerti nggak? Sampai selesai. Bisa kayak Leicester gitu. Iya, bisa sampai selesai. Tiba-tiba gitu. Karena patternnya sekarang manajer-manajer yang mau rebuild ini pasti ya nggak jauh-jauh dari membenahi ruang ganti dan beli pemain yang sesuai dengan filosofinya dia kan. Apa yang dilakukan Arteta dengan Aubameyang, Lacazette-nya, Ten Hag juga dengan Ronaldo dan lain-lainnya. Bisa juga dilakuin sama Tuchel dengan Muller dan Kimmich-nya gitu. Tapi dengan beli pemain yang sepadan ya, bukan udah dijual, belinya pemain yang second tier juga. Itu juga akan jadi masalah gitu. Jadi menurut gue bukan solusi sih, kecuali lu beli nge-hijack pelatih yang satu level sama beliau. Tapi kalau lu faktor luarnya juga nggak dibenahi juga akan sama aja bohong gitu. Gue respon dikit ya karena gue fans Chelsea dan gue lumayan kenal sama Tuchel lah. Tuchel itu kalau ngomong transfer dia tuh jelek banget. Decision making itu jelek banget transfer. Bayangin kita menang UCL 2021 dapat duit segitu banyak. Ngerti gak sih? Tahu yang dibeli siapa? Lukaku sama Saul Niguez, itu pun loan dari Atletico gitu. Terus musim keduanya udah zaman Boyle itu, tapi dia masih ngelatih. Yang dibeli Aubameyang, Koulibaly. Jadi Tuchel kurang, memang keputusan pembelian pemain itu nggak pernah bagus menurut gue gitu. Tapi oke, itu juga bisa. Tapi gue mau kasih sedikit lah kacamata gue soal Tuchel. Tuchel tuh memang permainannya kaku. Iya. Kaku banget. Paten. Begitu aja. Jadi
kalau lu kaku di pertahanan ya, di lini pertahanan itu it's okay, ngerti gak sih? Karena hasilnya ya memang rapat gitu. Tapi di depan kalau lu kaku, positional play-nya lu nggak boleh kesini, lu cuma boleh gini, itu adalah lu melimitasi kreativitas. Yang artinya apalagi pemain-pemain lu sekarang Sané, Musiala, Harry Kane yang suka drop deep, ikut-ikutan build up, ngerti gak sih? Kalau lu kakuin itu susah gitu menurut gue. Jadi ini pelatih sebenarnya pelatih elit tapi gimana ya? Terlalu textbook ya, Bang. Terlalu textbook menurut gue. Dibandingin sama Alonso sih beda jauh. Alonso lebih cair, lebih fluid. Jadi ya gitu. Jadi apa nih verdictnya? Menurut gue sih fans, menurut gue ya ini lebih kepada moral fans Munchen, di mana mereka tuh harus tahu kalau bola itu bundar. Ngerti gak sih? Iya itu juga. Cuman mereka itu terlalu besar sama Munchennya sendiri. Fans ini ngerasa Munchen tuh gak ada lawan. Munchen unbeaten, Munchen gak bisa disenggol, undisputed gitu. Kalau masalah transfer Tuchel sih gak ada masalah ya. Kalau gue lihat ke belakang, kebanyakan itu yang transfer Eric Dyer menarik kalau dibahas. Iya, cuma kalau Eric Dyer itu sama Ange aja nggak dipakai. Ya mungkin dia mau combine kan 3 itu. Iya. Dyer, Harry Kane sama Trippier kan ada rumornya mau diambil juga. Karena soalnya Dyer emang kalau di back 3 dari bagus dari zamannya Conte dulu juga bagus. Dia bisa, jadi dia hybrid gitu. Cuma kalau masalah ininya bukan masalah apa ya? Ya di luar unggulnya Leverkusen sekarang, kuatnya dan lain-lain. Munchennya kalau masalah transfer, gue lihat ke belakang yang transfer itu selalu direktur olahraga. Gue dengar benar Jerman tuh lebih kuat di manajemen daripada coach. Apalagi Munchen dengan kekuasaannya, dia bisa ngambil dari semua tim Jerman. Dan itu itu benar-benar apa yang terjadi sama Leverkusen. Jadi Leverkusen itu pemain yang lo lihat sekarang dipakai sama Xabi, itu adalah pembelian emas dari manajemen Leverkusen. Nangkap maksud gue? Nah terus datanglah Xabi. Nah itu karena di Jerman itu seserius itu di transfer. Iya. Tapi siapa namanya? Bayern Munchen itu kayak bisa dia ngebit, misalnya ada tim lain yang ngebit dari luar Jerman atau mana, dia bisa ngebit juga kalau dia mau. Dan dia jadi first optionnya liga tim-tim Jerman yang lain. Apalagi khususnya Dortmund tuh kayak punya utang budi dia tengkulaknya nih. Jadi kalau dia emang mau ngebit, ya dia first bid pasti. Kayak punya privilege gitu untuk first bid. Dan dia mau jual anytime. Berarti ini lo bisa tebak atau proyeksiin kalau bintang-bintang Leverkusen sekarang bisa jadi juga ke Munchen nanti. Bisa salah satu pasti di Munchen. Gitu kan. Kelihatannya logikanya gitu kan. Ini ya. Iya. Menarik. Ya baik hikmahnya gitu kan. Maksudnya hikmahnya sih menurut gue fans Munchen harus lego dikit sama sepak bola sih menurut gue. Berarti kalau gue di posisi fans Munchen sekarang, gue tetap akan stay dengan Tuchel karena karena ada faktor-faktor yang di luar lapangan tadi kayak pembelian yang mungkin bisa lebih bagus lagi. Ya kenapa nggak juara satu musim? Ya udah gitu. Itu problemnya gitu. 11 tahun berturut-turut. Sir Alex aja nggak pernah. Iya. Selama lu nggak ada yang pernah. Untuk 12 tahun berturut nggak ada yang pernah. Selama Itali pernah nggak? 10 Juve, 9. PSG miss 1 di tengah, habis 5, habis 4. Selama lu nggak terlalu drop banget kan, lu lihat statistiknya juga dia masih 70% kemenangan, cuman 3 kali kalah, itu kan masih stats yang bagus ya. Kalau kita beda cerita kalau nanti di akhir musim tiba-tiba kalah beruntun nih, atau ada hal-hal di luar setelah podcast ini yang kalah 3 di Bundesliga. Cuma kalah 3. Jadi maksud gua ya udah stay aja, masih banyak kejutan-kejutan juga dari. Nah itulah buat kalian fans Bayern Munchen, itu pendapat kita soal Bayern Munchen. Sorry nih kalau kurang lengkap atau gimana, karena emang kita bukan spesialisasi Bundes gitu. Sini nggak ada fans ini. Kalau ada yang kurang-kurang tolong di komen. Terus kita jadi seru nih sama Bundes ya sekarang ya. Kita mau kulik-kulik lagi. Terus kolom komen kalau kalian mau konten-konten Bundes yang lainnya. Oke, di sini ada Matt B nih dari Arsenal Fox dan Papai de Grombol. Jangan lupa di follow tuh Arsenal Fox buat fans Arsenal, oke? Sampai ketemu di konten selanjutnya, episode selanjutnya. Let's go.